Pada suatu musim haji yang penuh berkah, di antara jutaan manusia yang berkumpul di Tanah Suci Makkah, sebuah pertemuan tak terduga terjadi antara dua pria paruh baya yang berasal dari negara bertetangga. Halim, seorang petani sederhana dari Jawa Tengah, Indonesia, baru pertama kali menunaikan ibadah haji. Sementara itu, Dato' Akmal, seorang pengusaha ternama dari Johor, Malaysia, telah menunaikan ibadah haji beberapa kali, namun ia merasa tahun itu menjadi pengalaman yang paling bermakna. Halim baru saja menyelesaikan salah satu rangkaian ibadah di Masjidil Haram ketika kakinya tersandung di jalan yang dipadati jamaah. Tubuhnya terhuyung-huyung, dan sebelum ia jatuh, seorang pria tinggi mengenakan jubah putih menangkap lengannya. "Hati-hati, Pakcik," ucap pria itu dengan logat Malaysia yang khas. Halim mengangkat wajah dan melihat senyum ramah dari Dato' Akmal. "Terima kasih, Pak Haji," sahut Halim dengan nada lega. Keduanya berkenalan singkat di tempat itu, saling bertukar nama dan asal. Akmal terkesan dengan kesederhanaan Halim yang menceritakan bagaimana ia mengumpulkan uang selama bertahun-tahun untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Sementara itu, Halim merasa kagum dengan kelembutan dan keramahan Akmal, meski ia tahu pria di hadapannya seorang yang berada. Pertemuan kedua yang tak direncanakan. Beberapa hari kemudian, dalam perjalanan menuju Mina untuk melaksanakan ibadah lempar jumrah, Halim tersesat dari kelompoknya. Ia berjalan kebingungan, mencoba membaca papan petunjuk yang berbahasa Arab dan Inggris, namun suasana hiruk-pikuk membuatnya semakin bingung. Saat itulah sebuah suara memanggil namanya. "Pak Halim? Apa benar Pak Halim?" Ia menoleh dan melihat Dato' Akmal melambaikan tangan dari jendela sebuah bus. Tanpa ragu, Akmal turun dan menghampiri Halim. Setelah mengetahui Halim tersesat, Akmal mengundangnya untuk bergabung dengan rombongan Malaysia sementara waktu. "Jangan khawatir, kita semua di sini saudara. Nanti saya bantu cari rombongan Pak Halim," katanya. Sepanjang perjalanan, keduanya berbagi cerita dan pengalaman spiritual mereka. Halim kagum dengan kesederhanaan Akmal yang tetap rendah hati meskipun ia seorang yang terpandang. Akmal, di sisi lain, terinspirasi oleh perjuangan Halim yang penuh keteguhan untuk datang ke Tanah Suci. Setelah beberapa jam, Akmal berhasil membantu Halim menemukan kelompoknya. Sebelum berpisah, mereka saling bertukar nomor telepon dan berjanji untuk tetap berhubungan. Persahabatan yang berlanjut. Setelah pulang ke tanah air masing-masing, Halim dan Akmal rutin bertukar kabar melalui telepon dan pesan singkat. Mereka berbicara tentang kehidupan, keluarga, dan kenangan indah di Tanah Suci. Akmal beberapa kali mengirimkan bantuan kepada komunitas Halim, terutama dalam bentuk donasi untuk pembangunan masjid di desanya. Halim, meskipun tak bisa memberi banyak, sering mengirimkan doa dan ucapan syukur yang tulus kepada Akmal. Pada suatu hari, Akmal memutuskan untuk mengunjungi Halim di Indonesia. Ia membawa keluarganya ke desa Halim dan disambut dengan keramahan khas Indonesia. Akmal kagum dengan kehidupan desa yang sederhana namun penuh makna. Mereka mengadakan syukuran bersama warga desa, dan Akmal bahkan turut serta dalam kegiatan gotong royong memperbaiki masjid. Sebaliknya, beberapa bulan kemudian, Halim mendapat undangan untuk mengunjungi Malaysia. Dengan bantuan Akmal, Halim dan istrinya bisa terbang ke Johor. Di sana, Halim diperkenalkan kepada keluarga besar Akmal dan merasakan kehangatan budaya Melayu Malaysia. Kedua keluarga itu merasa seperti telah lama bersaudara, meskipun mereka baru saja bertemu. Hubungan dua bangsa. Persahabatan antara Halim dan Akmal menjadi simbol betapa eratnya hubungan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia. Meski terkadang ada perbedaan dan gesekan antara kedua negara, kisah mereka menunjukkan bahwa di tingkat manusia biasa, hubungan ini didasarkan pada kasih sayang, saling pengertian, dan persaudaraan. Setiap kali mereka bertemu, baik di Indonesia maupun Malaysia, Halim dan Akmal sering menceritakan pengalaman mereka di Tanah Suci kepada orang lain. "Di Makkah, kita semua sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Itu pelajaran terbesar yang kami dapatkan," kata Halim kepada warga desanya. Dato' Akmal menambahkan, "Allah mempertemukan kami untuk saling membantu dan belajar. Meski berbeda negara, kita adalah umat yang sama, saudara seiman."
Kisah Halim dan Akmal menjadi pengingat bahwa persahabatan sejati dapat melampaui batas-batas negara. Di tengah dunia yang sering terpecah oleh perbedaan, mereka menunjukkan bahwa cinta dan persaudaraan tetap bisa tumbuh, bahkan di tempat-tempat yang paling tak terduga. Dan hingga kini, setiap tahun, baik Halim maupun Akmal selalu mengenang pertemuan mereka di Tanah Suci dengan penuh rasa syukur. Setelah beberapa tahun saling mengunjungi dan memperkuat hubungan keluarga, Halim dan Akmal mulai merasakan panggilan yang lebih besar dari persahabatan mereka. Mereka menyadari bahwa hubungan mereka bisa menjadi contoh untuk mempererat hubungan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia, khususnya di bidang sosial dan keagamaan. Proyek bersama, Masjid Harapan Nusantara. Suatu sore, saat Halim dan Akmal berbincang di sebuah warung kopi di Johor, sebuah ide terlintas di benak mereka. "Pak Halim," kata Akmal, "bagaimana kalau kita membangun sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat kedua negara? Sebuah simbol persahabatan kita." Halim mengangguk. Mungkin sebuah masjid? Masjid yang bisa menjadi tempat persatuan umat. Keduanya sepakat, dan mereka mulai merancang sebuah proyek bersama untuk membangun sebuah masjid di perbatasan Indonesia-Malaysia, di wilayah Kalimantan. Akmal menggunakan pengaruhnya untuk menggalang dana dari rekan-rekannya di Malaysia, sementara Halim mengerahkan warga desa dan komunitas di Indonesia untuk ikut serta menyumbang tenaga dan ide. Proyek itu diberi nama Masjid Harapan Nusantara, melambangkan persatuan dua bangsa serumpun. Pembangunan dimulai setahun kemudian, dengan partisipasi warga dari kedua negara. Hari itu menjadi momen bersejarah. Orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul, bahu-membahu, tanpa memandang bendera. Acara peresmian yang penuh makna. Ketika masjid akhirnya selesai, Halim dan Akmal memimpin acara peresmiannya. Acara itu dihadiri oleh masyarakat dari kedua negara, tokoh agama, dan pejabat setempat. Dalam pidatonya, Akmal berkata dengan penuh haru, "Masjid ini bukan hanya sebuah bangunan. Ia adalah simbol persaudaraan, sebuah pengingat bahwa kita lebih kuat bersama." Halim menambahkan, "Kita membuktikan bahwa meski berbeda negara, kita bisa saling melengkapi. Semoga masjid ini menjadi tempat doa dan kedamaian bagi generasi kita dan yang akan datang." Pada hari itu, masyarakat kedua negara saling bersalaman, bertukar cerita, dan bahkan bertukar makanan khas masing-masing. Kerupuk dari Jawa dan kuih muih dari Johor menyatukan tawa di antara mereka. Setelah keberhasilan pembangunan masjid, Halim dan Akmal merasa tak bisa berhenti di situ. Mereka mulai menggagas berbagai program sosial lintas negara, seperti bantuan pendidikan. Mereka mendirikan beasiswa khusus bagi anak-anak kurang mampu di perbatasan Indonesia-Malaysia. Anak-anak dari kedua negara diberi kesempatan belajar di sekolah yang sama, dengan harapan tumbuh saling mengenal dan menghargai sejak dini. Klinik kesehatan gratis. Akmal menghubungi beberapa kolega di bidang kesehatan, sementara Halim menggerakkan tenaga relawan di desanya. Mereka mendirikan klinik keliling yang melayani masyarakat di daerah-daerah terpencil, tanpa memandang kewarganegaraan. Festival Budaya Nusantara. Setiap tahun, mereka menginisiasi festival budaya di perbatasan, yang menampilkan seni dan kuliner dari kedua negara. Festival ini menjadi ajang persatuan, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang berkumpul dan saling belajar. Pertemuan di Tanah Suci lagi. Beberapa tahun setelah persahabatan mereka dimulai, Halim dan Akmal kembali bertemu di Tanah Suci. Kali ini, mereka membawa keluarga besar masing-masing. Saat mereka bertemu di depan Ka'bah, mereka tak kuasa menahan air mata. "Kita dipertemukan lagi di sini, Pak Halim," kata Akmal sambil memeluk sahabatnya. "Alhamdulillah, Pak Akmal. Saya merasa seperti ini adalah rencana Allah. Dari awal, Dia ingin kita menjadi saudara," jawab Halim. Mereka mengingat perjalanan panjang mereka, dari pertemuan pertama yang tak disengaja hingga proyek-proyek besar yang kini memberi manfaat bagi banyak orang. Mereka berdoa bersama, memohon agar persahabatan mereka terus diberkahi, menjadi teladan bagi generasi muda. Nama Halim dan Akmal kini dikenal di komunitas mereka sebagai simbol persahabatan lintas bangsa. Banyak orang terinspirasi oleh kisah mereka, termasuk generasi muda. Beberapa mahasiswa dari Indonesia dan Malaysia mendirikan komunitas yang diberi nama Sahabat Nusantara, yang bertujuan melanjutkan misi persatuan kedua sahabat ini.
Komunitas itu mengadakan diskusi, kerjasama sosial, dan kampanye persahabatan antar negara. Halim dan Akmal sering diundang untuk berbicara di acara-acara tersebut. Dalam salah satu ceramahnya, Halim berkata, "Kita harus ingat, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Seperti saya dan Pak Akmal, kita berbeda negara, tapi hati kita tetap satu." Akmal menambahkan, "Kalau kita bisa bekerja sama, bayangkan apa yang bisa kita capai. Dunia ini terlalu indah untuk diisi dengan permusuhan." Seiring bertambahnya usia, Halim dan Akmal semakin jarang bepergian. Namun, mereka tetap berhubungan lewat telepon dan pesan. Persahabatan mereka telah meninggalkan jejak yang abadi, tidak hanya dalam hidup mereka, tetapi juga dalam hubungan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia. Hingga kini, Masjid Harapan Nusantara masih berdiri megah, menjadi tempat ibadah sekaligus pusat persatuan. Setiap kali azan berkumandang, suara itu mengingatkan semua orang bahwa persahabatan sejati dapat melampaui segala batas. Dan di setiap sujud mereka, Halim dan Akmal selalu memanjatkan doa yang sama, semoga persaudaraan antara manusia terus tumbuh, melampaui batas-batas yang fana, seperti persahabatan mereka yang berawal di Tanah Suci pada suatu pagi yang cerah, beberapa tahun setelah Masjid Harapan Nusantara berdiri kokoh. Halim dan Akmal duduk berdua di serambi masjid itu. Angin lembut berhembus membawa aroma wangi bunga di taman sekitar, dan suara anak-anak mengaji terdengar dari dalam. Kedua sahabat itu tersenyum, menikmati kedamaian yang mereka bantu wujudkan. "Pak Akmal, siapa sangka, ya? Dari Tanah Suci sampai ke sini, persahabatan kita membawa begitu banyak kebaikan," ujar Halim sambil menyeruput secangkir teh hangat. Akmal mengangguk pelan. "Benar, Pak Halim. Allah punya rencana indah. Kita ini hanya perantara. Tapi melihat apa yang telah kita capai bersama, hati saya selalu merasa penuh rasa syukur." Mereka berdua saling memandang dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Di sekitar mereka, warga dari kedua negara datang dan pergi, berbagi cerita, beribadah, dan menjalankan kegiatan sosial di masjid itu. Semua itu adalah buah dari persahabatan dua hati yang tulus. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, Halim dan Akmal memutuskan untuk berdoa bersama di dalam masjid. Di dalam suasana hening, doa mereka menyatu. Mereka memohon agar apa yang mereka mulai dapat terus hidup, bahkan setelah mereka tiada. "Ya Allah," bisik Akmal, "jadikanlah persahabatan ini contoh kecil dari persatuan umat MU. Semoga cinta dan persaudaraan selalu menang di atas perbedaan." Ketika doa mereka selesai, Halim menggenggam tangan Akmal dan berkata, "Pak Akmal, meski suatu saat kita dipanggil olehnya, persahabatan kita akan terus hidup. Ia ada di hati anak-anak kita, di doa orang-orang yang pernah kita bantu, dan di setiap sujud di masjid ini." Akmal tersenyum, "Amin, Pak Halim. Hingga kita bertemu lagi, di dunia atau di akhirat, insya Allah kita tetap bersaudara." Langit sore mulai berwarna jingga ketika kedua sahabat itu melangkah keluar, berjalan bersisian. Mereka meninggalkan jejak-jejak kecil di halaman masjid, jejak yang mungkin akan hilang seiring waktu, tetapi warisan persahabatan mereka akan terus dikenang oleh siapa saja yang melewati Masjid Harapan Nusantara. Penonton yang menyaksikan cerita ini akan pulang dengan hati yang hangat dan senyum di wajah. Kisah Halim dan Akmal bukan hanya tentang dua individu, tetapi juga tentang kekuatan persahabatan, persaudaraan, dan keyakinan bahwa kebaikan selalu memiliki cara untuk menyatukan manusia. Dan seperti gema azan dari masjid itu, pesan persahabatan mereka akan terus menggema di hati semua orang, membawa harapan bahwa dunia ini masih penuh dengan cinta dan kedamaian. Dari Tanah Suci hingga Tanah Nusantara, kisah ini mengajarkan kita bahwa persahabatan yang tulus mampu melampaui batas negara, budaya, dan status sosial. Halim dan Akmal adalah bukti bahwa dalam perbedaan, selalu ada ruang untuk persatuan. Di setiap langkah mereka, mereka meninggalkan warisan cinta, pengertian, dan harapan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, untuk terus menyebarkan kebaikan, membangun jembatan persaudaraan, dan menjaga harmoni antar sesama. Karena di balik setiap perbedaan, ada cahaya persatuan yang bisa kita temukan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.
Semoga kita semua senantiasa diberkahi dalam persaudaraan dan cinta kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.